Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felsi Ulsi dari Prodi PI 5C dengan NIM 2210201048. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Langsung saja pada penjelasan materi, yaitu tentang proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Berikut penjelasan mengenai proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian beserta contoh untuk masing-masing bagian. Yang pertama itu proses penelitian. Proses penelitian adalah tahapan sistematis dalam melakukan penelitian. Berikut langkah-langkahnya beserta contohnya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah yang ingin diteliti. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat stres pada remaja. Yang kedua itu kajian literatur, mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik. Contohnya, peneliti mengkaji penelitian sebelumnya tentang hubungan antara media sosial dan kesehatan mental. Ketiga, perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian, membuat hipotesis atau pertanyaan penelitian. Contohnya, hipotesis penelitian, penggunaan media sosial yang berlebihan meningkatkan tingkat stres pada remaja. Keempat itu pemilihan desain penelitian, yaitu memilih metode penelitian yang tepat. Contohnya, peneliti memilih pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Yang kelima itu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari sampel yang sudah ditentukan. Contohnya, peneliti membagikan kuesioner kepada 100 remaja mengenai frekuensi penggunaan media sosial dan tingkat stres mereka. Yang keenam itu ada analisis data, yaitu mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Contohnya, peneliti menganalisis data dengan statistik untuk melihat hubungan antar variabel. Yang ketujuh itu interpretasi dan pelaporan, yaitu menyimpulkan hasil dan menulis laporan penelitian. Contohnya, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial yang tinggi berkorelasi dengan tingkat stres yang lebih tinggi pada remaja. Yang kedua itu tentang masalah penelitian. Masalah penelitian adalah pertanyaan atau topik yang menjadi fokus penelitian. Contohnya, apakah ada hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan tingkat stres pada remaja? Dalam contoh ini, masalah penelitian berfokus pada dampak media sosial terhadap kesehatan mental, khususnya tingkat stres remaja. Yang ketiga itu variabel penelitian. Variabel adalah aspek yang diukur atau diobservasi dalam penelitian. Yang pertama itu ada variabel independen atau variabel bebas. Variabel menjadi penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel lain. Contohnya, durasi penggunaan media sosial dianggap sebagai variabel independen. Yang kedua itu ada variabel dependen atau terikat, yaitu variabel yang terpengaruh oleh variabel independen tadi. Contohnya, tingkat stres dianggap sebagai variabel dependen. Yang ketiga, variabel kontrol. Variabel lain yang dijaga agar tidak mempengaruhi hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya, faktor seperti usia atau gender mungkin dikontrol untuk memastikan bahwa hanya durasi media sosial yang diukur sebagai faktor utama. Yang keempat itu ada variabel intervening. Variabel yang berada di antara variabel independen dan variabel dependen. Contohnya, self-esteem atau harga diri dapat menjadi variabel intervening antara durasi penggunaan media sosial dan tingkat stres. Yang keempat itu ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka filosofis yang mendasari proses penelitian. Yang pertama itu ada paradigma positivisme, yaitu menekankan pada pengukuran
yang objektif dan sering menggunakan metode kuantitatif. Contoh penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap tingkat stres menggunakan survei dan statistik untuk mengukur hubungan. Yang kedua itu ada paradigma konstruktivisme, menekankan pada pemahaman subjektif dan realitas sosial. Contoh penelitian tentang pengalaman remaja dengan media sosial menggunakan wawancara mendalam untuk memahami persepsi mereka. Yang ketiga itu ada paradigma kritis, yaitu fokus pada ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Contohnya penelitian yang mengeksplorasi dampak media sosial terhadap persepsi remaja dan berbagai latar belakang sosial ekonomi. Yang keempat itu ada paradigma positivisme, yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu contoh studi yang mengukur hubungan antara media sosial dan stres menggunakan survei, serta melakukan wawancara untuk memahami pengalaman yang mendalam. Pemahaman terhadap proses, masalah, variabel, dan paradigma membantu dalam merancang penelitian yang sistematis, terfokus, dan valid untuk mencapai tujuan ilmiah atau praktis yang diinginkan. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.